saya dari Prodi D4 Kebidanan 1B dari Poltekkes Kemenkes Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung beserta peredaran darah. Sebelum saya menjelaskan tentang peredaran darah, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung. Jantung adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi untuk memompa darah manusia. Jantung juga disebut sebagai pompa ganda karena memiliki dua bagian, yaitu antara kiri dan kanan. Kemudian, jantung ini terletak di antara rongga toraks dan rongga sternum atau rongga dada, dan terletak juga di antara anterior-posterior vertebrata. Bagian-bagian jantung itu terdiri dari ada aorta, kemudian ada arteri pulmonalis, yaitu yang berfungsi untuk membawa darah ke paru-paru, kemudian ada atrium kiri dan atrium kanan, kemudian ada ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, karena jantung itu berotot, ototnya itu adalah otot papilaris yang terletak di sini. Kemudian, yang sebagai pemisah antara atrium dan ventrikel disebut sebagai septum interventrikular atau yang disebut juga sucus coronaris. Dan kemudian bagian-bagiannya ada vena cava inferior dan vena cava superior. Kemudian ada vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Kemudian di jantung itu terdiri dari 4 katup, yaitu ada katup AV kanan atau disebut sebagai katup tricuspidalis yang terdiri dari 3 katup. Kemudian ada katup AV kiri, dan kemudian ada katup pulmonalis dan katup aorta. Nah, setelah itu kita akan beralih kepada peredaran darah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah. Peredaran darah manusia itu terdiri dari 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil yaitu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Kemudian peredaran darah besar itu dari jantung disalurkan ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Berikut cara penjelasannya. Darah yang berasal dari bagian tubuh bawah akan disalurkan melalui vena cava inferior, sedangkan darah yang dari bagian tubuh atas akan disalurkan oleh vena cava superior. Kemudian, darah akan dibawa ke atrium kanan dan akan dipompa oleh katup tricuspidalis. Setelah itu, darah akan disalurkan ke ventrikel kanan. Nah, setelah dari ventrikel kanan, darah kemudian akan dipompa oleh katup pulmonalis. Katup pulmonalis ini berfungsi sebagai mencegah darah kembali lagi ke paru-paru. Kemudian, setelah dari katup pulmonalis, darah kemudian akan disalurkan melalui arteri pulmonalis dan kemudian akan dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini akan terjadi difusi, yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, darah yang kaya akan oksigen akan dibawa oleh aorta dan akan disalurkan ke atrium kiri. Nah, setelah di atrium kiri, darah kemudian akan dipompa oleh katup mitral. Nah, setelah dari katup mitral, darah kemudian akan disalurkan ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri ini, kemudian darah akan dipompa lagi melalui katup aorta. Setelah dari katup aorta, kemudian darah akan disalurkan melalui pembuluh darah dan akan melewati kapiler. Kemudian, di kapiler terjadi perpindahan oksigen dan karbon dioksida lagi. Dan siklus ini terjadi berulang lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.